rekamannya. Oke. Nah, saya mulai dengan soal telaah konsep dulu. Persamaan parabola dengan puncak ini melalui 4,2. Sebentar, saya crop aja beberapa soal supaya bisa dicoret-coret gitu ya. Kita lihat ini. Wing sana masih kegedean. Oke. Parabola puncaknya di 00 melalui 4,2. Terbukanya ke kanan. Coba kita lihat ilustrasinya. Puncaknya di 00, kemudian melalui 4,2. 1, 2, 3, 4,2. Ini 1, 2 itu ya. Membuka ke kanan ke sana. Parabola itu selalu kiri kanannya simetri ya. Nah, ini bisa sendiri ya. Oke. Bisa mencari persamaannya? Ah, bisa. Nggak mau saya jawab sekarang. Ah, ini bahan SMA. Persamaan baku elips. Ah, gampang udah. X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Ini yang C. Misalkan F dan G adalah fungsi yang mempunyai turunan kontinu. F turunannya nggak 0, turunan pertama. Jika F dan X-nya ini, Y-nya ini, ini aturan rantai aja ya. dy dx, kita ngitungnya karena y-nya fungsi dari t, harus turun ke t dulu. dy dt dibagi dx dt, itu ya seolah dt-nya kecoret seolah-olah gitu ya. Oke. Vektor satu yang berlawanan arah dengan vektor u, tinggal apa ini? Vektor satuan berlawanan dengan vektor u, sebut aja vektor p, itu sama dengan vektor satuan dari u dibagi, bukan dibagi, berlawanan arah, jadi kali minus ya. Hasil kali titik antara vektor u dan v didefinisikan dengan u1 v1 u2 kali v2 tambah u3 v3, begitu. Mudah, nggak usah saya crop ya, ngapain. Coba kita lihat ya satu-satu dengan cepat. Tapi kalau nggak paham, saya bilang mudah gitu. Ternyata kalian, aduh, malah nggak kebayang dibilang mudah gitu ya. Nah, itu silahkan ditanya. Hasil kali titik antara vektor u dan v didefinisikan dengan, udah tadi sama aja ya. Tiap komponennya dikalikan di jumlah. Dua buah vektor ortogonal tegak lurus gitu. Jika hasil kali titik kedua vektor tersebut 0 ya. Hasil kali titiknya 0 pakai rumus cosinus. Salah satu vektor normal terhadap bidang ini adalah vektor normal, tinggal ambil aja koefisiennya ya. A, B, C. Vektor A, B, C. D-nya nggak peduli berapapun. Hasil kali silang dari vektor U dan V di ruang selalu tegak lurus terhadap U dan V. Misalkan F dan G mempunyai turunan di C. Jika F ini, F besar ini, maka F aksen tinggal turunan F kecil arah I ditambah turunan G arah J. Vektor arah dari garis dengan persamaan parametrik ini. Nah, ini coba kalian yang jawab, ini berapa vektor arahnya? Yang J. Ini penting. Kenapa saya tanya? Supaya kalian mengingat. Karena dipakai di soal-soalnya. Muhammad Jaki. Vektor arah dari persamaan garis ini apa? Gak tahu, Pak. Nggak tahu. Lupa, Pak. Belum belajar materi vektor. Belum belajar. Coba kita lihat. Nih,
persamaan garis. Logikanya ditangkap. Untuk bikin persamaan garis, yang diingat adalah ada harus vektor arah. Vektor arahnya saya sebut P gitu ya. Dengan komponen katakan ABC. Dan satu titik. Satu titik sebut aja titik set yang dilalui garis. X0, Y0, Z0. Pakai 0 kenapa? Karena ini titik tertentu. Kita mau bikin persamaan garis yang vektor arahnya vektor P, jadi sejajar dengan vektor V melalui titik X0, Y0, Z0. Caranya, nah yang logikanya ini di sini caranya. Ambil titik sembarang di sini. Titik namakan aja titik S. Kalau sembarang, titiknya dalam X, Y, Z. Nah, kalau udah itu, tinggal persamaan garisnya gini. Vektor set S, atau vektor S set juga boleh, dibalik-balik juga boleh. Harus kelipatan, kelipatannya pakai T, vektor P. Karena kan sejajar, sejajar. Bisa berlawanan arah, bisa searah. Yang penting sejajar dengan vektor P. Nah, ini hitung. Apa? X, Z, S dikurangi Z koordinatnya. Z min Z0, Z0 sama dengan P kali P. PA, PB, PC. Atau X min X0 sama dengan TA. Y min Y0 sama dengan PB. Z min Z0 sama dengan PC. Jadi, kalau dibalik, diberikan persamaan garis ini persamaan garis dalam bentuk parameter. Kalau diberikan persamaan garis seperti ini, maka vektor arahnya adalah tinggal ABC ya. Kelipatannya boleh, minusnya juga boleh. Jadi tinggal ambil koefisien yang ada T-nya. Vektor arahnya adalah ABC. Balik ke soal ini. Vektor arah dari garis dengan persamaan parametrik ini adalah apa? Ya ini, A kecil, B kecil, C kecil ya. Jadi koefisien dari ABC-nya. Yang ada T-nya. Karena ini X min X0 sama AT. Y min Y0 BT. Z min Z0 CT. Sama dengan ini. Oke. Begitu. Ingat, kalau persamaan bidang, vektor normalnya yang mana? Tinggal koefisien dari X, Y, Z-nya saja. Oke, bentar-bentar. Nah, lanjut lagi ya. Ingat-ingat ya persamaan garis, vektor arahnya A, B, C, yaitu koefisien dari T-nya ini. Oke, untuk masing-masing persamaan berikut, tentukan apakah persamaan tersebut merupakan persamaan parabola, elips, atau hiperbola. Ini nggak mau saya bahas ya, gampang sekali ya. Tinggal dibikin kuadrat sempurna aja. Atau saya bahas yang biru lah. Isi aja ada yang sudah terlalu pikun dari zaman SMA. Hiperbola nggak ada ya di SMA ya. Oke, ini persamaan apa? Kita bikin kuadrat sempurna. Ini nggak ada kuadratnya, X-nya biarin aja. Y min apa ini? Oh, kalau ini mah nggak usah dikuadrat sempurnakan karena yang X-nya nggak kuadrat. Tinggal sebut aja X sama dengan berapa tuh? 12 dikebelakangkan yang Y kuadrat dulu. Min 12 tambah 12 dibagi 3. Persamaan parabola membuka ke kiri ya ini. Parabola variabelnya Y membukanya ke kiri kan ini negatif. Kalau kuadrat semua ada kuadratnya, X-nya ada kuadratnya, Y-nya ada kuadratnya, kita bikin kuadrat sempurna. Gitu ya. Nanti dia elips atau hiperbola.
Kemudian, ini ada persamaan parameter, suruh menggambar menuliskan dan menggambar persamaan Kartesiusnya. Coba, jadi harus mengeliminasi T-nya ya. Cepat saja, ini juga mudah. Paling mengeliminasi T-nya yang nggak mudah. Yang D. Bosan warna itu. Yang D. X-nya T. Udah langsung tuh kalau gitu mah. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat ya. Tuh. Karena X ini menggantikan di sini. Gambarnya apa? Supaya terlihat, saya kuadratkan 1 min X kuadrat atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Gambarnya lingkaran. Tapi karena T-nya dibatasi, nanti mungkin sebagian lingkaran aja. Lingkaran jari-jari 1. Kita lihat waktu T-nya min 1. T-nya min 1, X-nya min 1. Di sini. Sebentar, Y-nya berapa? T-nya min 1, Y-nya 0 ya. T-nya min 1, ini dimasukkan ke sini, Y-nya 0, X-nya min 1. Berarti di sini awalnya. Ujungnya, T-nya 0. T0, Y-nya 1, X-nya 0. X-nya 0, Y-nya 1. Ujungnya di sini. Nah, T-nya, sebentar. Betul ya. Bergeraknya kemana? Awalnya yang ini. Apa bergerak ke bawah, kemudian sini, atau bergerak ke sana? Kita lihat. Kalau T-nya lebih besar sedikit dari min 1. Katakan min 0,9 gitu ya. Jadi ini min 1 tadi di sini. Kalau min 0,9 kita lihat ke atas sini atau ke bawah. Minus 0,9, Y-nya akan jadi positif ya. X-nya tetap negatif. Min 0,9 kuadrat, 1 dikurangi ini positif. Y-nya positif. Dan sebenarnya kita lihat bahwa kalau gini Y-nya nggak mungkin negatif. Tidak mungkin ke sini geraknya. Kalau ke sini Y-nya kan jadi negatif. Jadi ke sana. Gitu ya. Ini awal, ini akhir. Ngilang. Oke. Paham ya? Itu mah soal PR saya bahas lagi. Dibahas lagi soal PR. Ya sudahlah, biarin. Jadi nanti ditukar ini PR-nya ya. Ini tadi kebahas sama saya. Jadi PR-nya ganti yang ini aja. 2. Ini ganti PR-nya. Dengan yang ini. Yang ini tadi kebahas saya. Jadi batal, jadi PR. Yang itu sudah dibahas. Saya save dulu supaya ingat. Yang E. Ini. Gimana tuh? Coba tolong idenya yang E. Gimana mengeliminasi T-nya? Jaki. Muhammad Jaki. Bagaimana menghilangkan T-nya? Macam-macam. Ini T sama dengan Y kuadrat bisa ya. Tapi Y-nya hanya yang positif. T-nya Y kuadrat masukin ke sini. Atau saya bisa juga gini. Akar T tambah 1 saya kuadratkan jadi X kuadrat itu. Dikurangi akar T kuadratkan juga bisa. Itu kan sama dengan X kuadrat min Y kuadrat ya. Kenapa digitukan? Karena ini kan menjadi T tambah 1 dikurangi T. Kan keluar langsung X kuadrat tambah min Y kuadrat sama dengan 1. Hiperbola
Yang nggak boleh 0 X-nya, berarti X-nya paling kecil 1. Ini hiperbola. Ya, ini 1, ini min 1. Sorry, yang tadi berarti jawabnya hanya ini ya, hanya yang hijau ya. Bukan semua ini enggak. Gitu. Nah, kalian masukkan lagi T-nya. Waktu T-nya 0, T-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1. Sorry, X dan Y-nya ini harus positif. Saya lupa waktu mengkuadratkan ini. Jadi yang ini nggak mungkin. Karena apa? X ini akar harus positif, Y akar harus positif. Berarti yang kemungkinan yang kanan. Yang kanan pun hanya yang di kuadran 1. Kita periksa waktu T-nya 0. T-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0. Jadi awalnya di sini. Ya karena Y-nya nggak bisa negatif, pasti yang ke sana gitu ya. Kita lihat waktu T-nya lebih gede dari 1, X-nya membesar, Y-nya juga membesar. Jadi ke sana. T-nya besar 0 ya betul. Jadi ini terus aja terbuka ke kanan. Yang ininya tidak jadi. Gitu ya. Tapi kasih keterangan ini hiperbola. Ya, hiperbola dari bentuk ini. Oke, begitu. Coba saya tanya dulu. Evelyn, paham tidak sejauh ini? Paham, Pak. Evelyn paham. Evelyn, kamu mau masuk jurusan apa? Pengennya? Insya Allah. Hah? Tackling, Pak. Tackling. Tackling. Lingkungan. Tackling mah kumpulan cewek-cewek. Yang cowok kalau mau cepat dapat jodoh masuk tackling. Gampang cari jodoh di sana. Salma, paham tidak? Paham, Pak. Oke. Lanjut. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva pada T yang diberikan. Kemudian tentukan ini. Oke. Saya crop dulu ya. Kita baca pelan-pelan. Ctrl A, Ctrl V. Timpah. Bentar, yang ini ada PR-nya nggak? Ini soal rada bagus. Harus ada PR-nya. Oh, ada 2 malah. Ya, caranya sama, cuma ganti fungsi aja ya dengan yang akan saya jelaskan. Persamaan garis singgung terhadap ini. Nah, persamaan garis singgung berarti kita harus ngitung dy dx, betul? X-nya ini, Y-nya ini. Ngitung dy dx. Saya hitung. Sorry, yang ini ya, yang B, sorry. Bahas yang B. Ini X, ini Y. Jadi saya punya dy dx untuk kemiringan garis singgungnya. Sama dengan dy dt dibagi dx dt. dy dt Y turun jadi min 2 sin T. dx dt yang X turunkan jadi 4 cos T. Sama dengan min setengah tangen T. Gitu ya. Nah, persamaan garis singgung harus tahu titik singgungnya di mana, melalui titik berapa. Titik singgung saat minta T sama dengan pi per 4, berarti X-nya berapa? X0 sama koma Y0 sama dengan X0-nya berarti 4 sin pi per 4, masukkan aja T-nya pi per 4, Y-nya 2 cos pi per 4, sin pi per 4 sama cos pi per 4 sama setengah akar 2, setengah ada 4, 2 akar 2, ini akar 2, gitu ya. Nah, sudah tinggal, oh ya, kemudian saya harus ngitung kemiringannya, dy dx saat T sama dengan pi per 4 adalah min setengah
tangen pi per 4 dari sini, dari turunan D, dx. Min setengah tangen pi per 4, 1 ya. Jadi persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan kemiringan kali X min X1. X min 2 akar 2. Begitu. Kemudian tentukan juga turunan 2-nya. Oke, kita lihat. Turunan 2. D2Y dx kuadrat. Kita nggak bisa ngitung langsung karena dy dx-nya fungsi dari T di sini. dy dx-nya fungsi dari T. Jadi harus dihitung dulu. Turun dulu. Ini saya tulis sebagai D dari dy dx. Turunan pertama diturunkan lagi ke X. dy dx-nya ini mau diturunkan ke X. Harus ke T dulu. D dari dy dx turun dulu ke T dibagi dx dt. Seolah-olah kecoret lagi ini ya dt-nya. Udah ini tadi D ini turun ke T berarti ini kita turunkan ke min setengah sekan kuadrat T turunan tangan. Dibagi dx dt tadi X udah diturunin, mana X? Ini 4 cos T. Sama dengan sekian, sederhanakan sendiri. Oke. Kalau di tengah jalan ada yang nggak paham, tanya ya, dihentikan saya. Kalau enggak, saya terus saja kayak kereta api butut. Tentukan semua titik pada kurva parameter ini yang memiliki garis singgung yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita potong dulu. Salah. Saya crop dulu. Udah kebiasaan online, nanti waktu onsite, online juga bisa-bisa. Tentukan semua titik pada kurva ini yang memiliki garis singgung sejajar dengan sumbu Y. Garis singgung, kita hitung kemiringannya dulu. Kalau sejajar sumbu Y, berarti kemiringannya tak hingga ya, tegak. Ya kita hitung dulu dy dx ya. dy dx tadi pakai rantai dy dt dibagi dx dt. dy dt menjadi 4 min 3 sin t dibagi dx dt 4 cos t. Nah, dari sini kita lihat bahwa dy dx apa? Ini aja pakai kata-kata garis singgung akan sejajar sumbu Y bila dy dx sama dengan plus tak hingga atau min tak hingga ya, tegak, turunannya tegak. Jadi dipenuhi terjadi saat 4, nggak usah 4-nya, cos T sama dengan 0 ya, ininya 0 penyebutnya. Ya, terjadi saat, ini pertanyaan apa? Oh, tentukan titiknya ya, titiknya. Cos T 0, T-nya antara 0 sampai 2 pi, yaitu terjadi T1 sama dengan pi per 2 atau T2 sama dengan 3 pi per 2, 270 derajat. Nah, kalau T-nya pi per 2 berarti X-nya berapa? Kan yang ditanya ini tentukan semua titik. Jadi saat T1 sama dengan pi per 2, hitunglah X-nya berapa, Y-nya berapa, masukkan aja ke fungsi X dan Y-nya. Dapat titiknya. Demikian juga satu lagi, waktu T-nya 3 pi per 2, masukkan X-nya dapat berapa, Y-nya berapa.
Itu adalah titik-titik singgung di mana garis singgungnya sejajar sumbu Y. Lanjut. Luas daerah. Tinggal integral Y dx ya ini. Integral Y dx kalau Y-nya positif. Kalau Y-nya negatif, hati-hati. Harus diminuskan. Ini hanya standar kalkulasi. Ini juga. Lanjut nomor 11. Oke, ini kita crop karena perlu hitungan. Oke, saya pasang di sini. Misalkan ini tentukan vektor tak 0V agar ini bernilai 0. Kalau ini bernilai 0, artinya U kali V harus 0, betul? Yang A dulu. Kalau pengen bernilai 0, berarti U kali V harus 0. Berarti yang A yaitu U kali V harus jadi 0. Kalau V saya ada kupingnya gitu ya. Jadi kalau ini V nih ya. Saya nulis gini, ini V. Ini U, nggak ada kupingnya, itu U. Nah, itu gara-gara mahasiswa juga dulu. Kalau menjawab di soal ya, di atasnya V. Udah pusing, udah jawabannya juga aneh. Di bawah, loh, terus baca keterangannya, kok bisa jadi U, dari mana? Ternyata dia nulis V kayak gini lama-lama. Gitu ya. Jadi saya untuk memperjelas, saya kasih kuping gitu kalau V. Kalau U nggak ada kupingnya. Soalnya kayak gini, nanti nggak jelas U atau V. Nggak ada kupingnya berarti V kalau yang saya. Nggak ada kupingnya berarti U. Oke, saya sebut aja V-nya. Belum tahu, sebut aja sebagai ABC itu ya, yang dicari. Nah, kita lihat U kali V saya kalikan 143 dikalikan dot produk dengan ABC sama dengan 0. A ditambah 4B ditambah 3C sama 0. Akan banyak sekali ya. Kita mau menentukan 3 bilangan ABC, hanya dapat 1 persamaan. 2 bisa dipilih bebas. Jadi pilih aja. B-nya sama dengan T, atau A-nya sama dengan T. Pokoknya 2 pilih bebas aja. B-nya sama dengan S, T dan S bilangan real berapapun. Maka C-nya bisa kita hitung. T ditambah 4S ditambah 3C sama 0, atau C-nya sama dengan T ditambah minus ya. Minus T minus 4S dibagi 3. Jadi V-nya ya udah itu. TS, min T min 4S dibagi 3. T, S-nya boleh sembarang bilangan real. Gitu ya. Ya, kalau kita bayangkan juga betul ya. Bayangkan kalau ini di ruang ada sebuah vektor. Mana vektor yang kalau dikalikan 0 tegak lurus terhadap dia? Banyak sekali ini vektor yang tegak lurus. Sana tegak lurus, sini tegak lurus, sana tegak lurus, sana tegak lurus ya. Banyak sekali yang tegak lurus vektor ini. Gitu. Yaitu tak lain bidang yang vektor normalnya ini gitu ya. Oke. Terus itu yang B, bernilai maksimum. Saya pengen bernilai maksimum. Jadi gimana? Supaya bernilai maksimum. Halo? Searah bukan, Pak? Pintar ya. Searah.
Karena apa? Ini kan rumusnya U kali V cos sudut antaranya. Kalau searah sudutnya 0. Nah, begitu. Cari sendiri ya. Cari sendiri. Sendiri dulu coba. Kuncinya betul, searah. Oke. Cukup sebagian aja. Misalkan U, V, dan W ini. Tentukan proyeksi U ke W. Ini tinggal masuk ke rumus aja ya. Coba saya ingat-ingat ini. Ini artinya proyeksi W pada U. Saya hanya mau mengingat rumusnya, hitungannya kalian sendiri. Proyeksi W pada U. Proyeksi, mana R-nya? Proyeksi. Apa? W, ini proyeksi W pada U ini ya, harusnya ada panahnya. Proyeksi W pada U, rumusnya apa? Kalau proyeksi W pada U, ini W diproyeksikan pada U. Katakan hasilnya vektor P. Pasti si P itu kelipatan U, kan? Nah, maka tinggal W. U, ini banyak U-nya. U, gitu ya. Yang atas sih mau WU boleh, mau UW boleh. Tapi ininya kan hasilnya searah dengan U nih hasil proyeksinya. Di sini ada U 3 buah. Yang ini sih hasilnya skalar, ini skalar. Jadi nanti ini sekian kali U. Tinggal dihitung aja ya, dot product, mudah. Gitu. 13. Lewat 13. Yang dilewat tuh gampang tuh, yang gampang. Kalau susah itu saya biruin. Kecuali ada yang susah lagi ya, bagi 2 lah, 1 saya, 1 kalian. Tentukan semua vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan V. Gimana ini? Lisan aja. Menentukan semua vektor yang tegak lurus U dan tegak lurus V. Bila, gimana Bila? Bila, kemana dikau? Kabur ya. Si Bila. Bila, kemana kamu Bila? Kalau nggak jawab dianggap bolos. Iya Pak, maaf Pak. Kemana saja Bila? Kamu gambar juga lagi apa itu teh? Tidur itu? Gambar apa Pak? Ini gimana Bila? Jangan kuliahnya sambil baca komik. Nanti nggak bisa. Tentukan semua vektor yang tegak lurus U dan V. Gimana caranya? Si Bila mah ngilang lagi. Clara aja. Halo, Clara. Iya Pak. Gimana menentukan vektor yang tegak lurus U juga tegak lurus V? Pakai sifat perkalian titik bukan Pak? Perkalian titik mah hasilnya skalar. Iya, hasilnya skalar. Gimana dapat vektornya? Pakai apa? Pada nggak belajar. Si Clara juga. Itu siapa ya yang cewek itu biasa bunyi sekarang hilang. Siapa lagi namanya? Aduh, pelupa saya. Lupa lah. Indira. Gimana Indira? Iya Pak. Si Indira kurang semangat sekarang ya, kenapa menurun ya? Sepertinya menurun. Gimana mencari U dan yang tegak lurus U dan V vektor?
Di crossin aja nggak sih, Pak? Nah, begitu, pintar. Cross aja ya, dihitung U cross V. Ingat, U cross V tegak lurus U, tegak lurus V. Hasilnya vektor tuh ya. Oke, selesai itu. U cross V-nya lihat di rumus di catatan. Saya nggak ngitungin. Tentukan suatu vektor satuan yang tegak lurus pada bidang yang memuat ini. Gimana? Bidang memuat 3 titik. Mau bikin vektor satuan yang tegak lurus bidang. Sama aja ya dengan 14. Sama ajanya gimana? Coba saya lihatkan aja ilustrasinya, hitungannya nanti sendiri. Ini di ruang gitu. Ada 3 titik yang dilalui bidang. Kan ini. Titiknya tadi apa? Titik 401, 135 ya, titik PQR lah ya. Ini diketahui koordinatnya. Nah, kita mau bikin vektor satuan yang tegak lurus bidang ini. Ini vektor satuan. Ya, tinggal cross aja kayak tadi. Kita bikin vektor RP dicrosskan dengan vektor QP, maka akan tegak lurus keduanya atau tegak lurus bidang. Jadi tinggal bikin vektor QP cross RP. Kemudian dibagi panjangnya ya. Bagi panjang dari vektor, ya dihitung dulu itu. Hasilnya vektor dia. Dibagi panjangnya jadi vektor satuan. Ada 2. Yang keluar sini sama yang ke dalam sana nanti. Minusnya. Oke. Tentukan persamaan bidang yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Ini juga gampang. Coba saya crop aja. Bikin persamaan bidang melalui itu ya, ininya aja yang di crop. Tentukan persamaan bidang melalui titik, saya namakan titik P gitu ya, supaya ada namanya, tegak lurus garis ini. Nah, bayangkan kalau vektor itu dibayang-bayang. Bidang tegak lurus garis yang merah. Padahal untuk bikin persamaan bidang perlu titik, titiknya udah ada. Dan vektor normal. Vektor normalnya adalah vektor arah dari si garis ya. Tuh. Jadi dari sini vektor arah garis adalah, saya sebut itu sebagai vektor normal bidang. Tinggal koefisien T-nya aja min 1, 2, 2. Itu vektor normalnya. N-nya udah tahu, titiknya udah ada, pilih titik sembarang Q, X, Y, Z. Q pada bidang. Tinggal ngitung PQ kali normal harus 0. 0 sendiri nanti persamaannya. PQ itu X min 1, Y min 2, Z min, jadi tambah 1, dikalikan ini harus 0. Dot produk ke. Paham ya? Lanjut lagi. Nah, harus dibaca dengan pelan-pelan. Ups. 2 bidang berbeda memiliki irisan berupa garis dengan persamaan ini. Irisannya. Oke, kita bayangkan ya. Coba saya gambar 2 bidang yang berpotongan. Bidang yang biru gitu ya. Ini bidang yang biru, ilustrasi saja.
dengan bidang yang hijau. Potongannya nggak harus tegak lurus ya. Ini bidang yang hijau gitu. Gimana ya menggambar potongan bidang? Nah, ini berpotongannya di sini. Bidang hijau. Aduh, ampun deh kalau udah harus ngegambar. Ke bawah aja bidang hijaunya gitu. Ini potongannya. Bidang hijau ke sana ya. Muncul lagi dia dari situ. Ini bidang hijau. Nah, itu. Dua bidang. Saya namakan bidangnya ini bidang alfa, itu ini bidang beta ya, biar ada namanya. Nah, berpotongan, potongannya ini mempunyai persamaan garis. Ini potongannya X sama dengan 1 tambah T, Y sama dengan 2 min T, Z sama dengan 3 ditambah 2T. Ini apa perpotongan bidangnya. Jika bidang pertama melalui alfa aja sebut bidang pertama ya. Bidang pertama melalui titik 0,0,0. Itu ada di bidang pertama. Itu balik bidang kedua. Sorry, di yang biru ini sebutlah misalkan di sini titik 0,0,0. Dan bidang kedua melalui titik 111. Bidang kedua melalui titik 1,1,1. Tentukan persamaan kedua bidang tersebut. Bagaimana nih? Hah? Bagaimana kumaha? Pertanyaannya dipersingkat dulu. Tentukan persamaan bidang pertama. Yang biru. Yang alfa. Nah, jangan pusing-pusing dulu. Selalu kalau mau bikin persamaan bidang, harus punya titik yang dilalui dan vektor normal, betul? Vektor yang tegak lurus bidang. Dari mana ya dapat vektor normalnya? Yang biru aja, amati yang biru. Halo? Anak-anak sipil, teknik lingkungan. Kalau kelautan juga kalian ya? Moga-moga nanti ada yang masuk ke lautan. Terus bagi-bagi biota laut buat akuarium saya. Dan memperdalam ilmunya supaya memelihara di akuarium awet, nggak cepat mati bunga-bunga karangnya. Oh, itu mah urusan biologi ya. Beda kelautannya dengan yang FTSL. Oke, gimana ini? Bagaimana mendapatkan vektor normal dari bidang yang biru? Bidang yang biru. Kok hitam? Bidang biru. Ini gimana mendapatkan vektor normalnya? Titiknya mah udah ada tuh. Halo, halo, halo. Siapa ada yang usul? Yuliana, mana Yuliana Dwi Margareta? Ya, Pak. Bagaimana mendapatkan vektor normal bidangnya? Kalau mau membuat persamaan bidang harus dapat vektor normal dan titik yang dilalui. Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah Mentos. Ini Mentos, ada Mentos di meja saya. Sebenarnya hadiah untuk anak farmasi 2 tahun lalu. Tahun lalu. Jadi ini udah kadaluarsa nih. Waktu itu dia dapat hadiah. Cuma keburu ada COVID. Jadi udah nggak onsite ya, gimana ngasihinnya ini Mentosnya. Kadaluarsa. Halo, gimana? Low.
Vektor tuh harus dibayang-bayang. Nggak ada yang tahu, saya jelasin. Atau ada yang tahu, diam-diam saja. Oke ya. Kalau nggak tahu, gini, kita lihat. Ini tadi kan garis bidangnya berpotongan di garis yang merah itu dengan persamaan ini. Garis ini berarti terletak pada bidang ya. Ingat garis itu tak hingga, bidang juga tak hingga ukurannya. Nah, bagaimana ini sekarang saya udah punya titik yang dilalui bidang alfa. Mau bikin persamaan bidang alfa, saya perlu vektor normal. Vektor normal gimana caranya dapatnya? Ambil dua vektor di bidang yang nggak segaris. Di cross product. Jadi saya cari vektor, nggak jelas itu mah, hitam aja. Cari dua vektor, jadi ambil dua titik di garis ini. Gampang lah, ambil T-nya, ambil titik P dan Q. Misal P-nya di garis ya, di garis. P-nya koordinatnya, ambil aja T-nya 0. T-nya 0, X-nya 1. Dari sini Y-nya 2, dari persamaan garis. T-nya ambil 0. Set-nya 3 kan? Titik-titik, ini bukan vektor ya. Ambil titik lagi, satu lagi. T-nya berapa? T-nya min 1. Jadi ini 0. Berapa tuh? Min 1. Jadi 3 ya, Y-nya. Masukkan min 1, jadi 1. Nah, saya dapat titik PQ. Saya bikin ini. Tadi titik 0, 0, 0 pada bidang yang ke-1. Bikin vektor ini. OP dan OQ. Ini titik O itu sebutnya ya. Saya bikin vektor OP. OP ya koordinat P ya. 1,2,3. Pakai kurung siku. Kalau ini pakai kurung bulat. Ini titik P-nya. Tapi OP vektor. OQ. Oke, ini dosen juga di ITB. Tinggal Q kurangi O. Ya. Nah, ini dua vektor ini terletak pada bidang yang pertama kan? Pada bidang yang biru. Kita cross product-kan. Maka itu jadi vektor normalnya kan? OP cross OQ itu adalah, saya sebut, ini sama dengan N. Itu vektor normal bidang alfa. Karena apa? OP dan OQ kalau di-crosskan tegak lurus keduanya. Berarti tegak lurus bidang biru. Jadi kalau ada bidang, ini ada vektor, ini ada vektor nggak segaris. Di-crosskan tegak lurus keduanya. Kalau tegak lurus keduanya pasti tegak lurus bidangnya. Hitungannya sendiri ya. Ini crosskan, dapat normalnya. Setelah dapat normal, ini ada titik yang dilalui. Ambil titik sembarang. Di dot product-kan lagi bikin vektor. Standar lah. Persamaan bidang. Oke. 19. Tentukan persamaan parameter dari garis yang memenuhi persamaan berikut. Bentar ya, bentar di rekamannya. Gara-gara si Ucret nih. Oh, boxor. Ya. Tentukan persamaan parameter dari garis yang memenuhi persamaan berikut. Menentukan persamaan garis. Kita crop dulu dengan syarat-syarat ini. Yang lain sama. Ingat, persamaan garis harus ada titik yang dilalui garis dan vektor arah. Tekniknya setelah itu standar. Kalau teknisnya nggak bisa, wah itu mah nggak belajar gitu ya. Oke. Melalui ini dan tegak lurus kedua garis ini. Bayangkan, ada garis tegak lurus kedua garis. Ingat di ruang. Bayangkan di ruang. Ini ada
ini saya namakan garis ke-1, garis L, ada garis L gitu ya. Ada yang kedua ini garis apa? Garis P itu ya. Garis P mungkin motong L, mungkin enggak, kita nggak tahu, mungkin bersilangan. Garis P. Nah, tentukan persamaan garis melalui ini dan tegak lurus kedua garis. Gitu ya. Sebenarnya tegak lurus belum tentu berpotongan juga. Di sini diartikan kalau bersilangan seperti ini dan di atasnya gitu juga tegak lurus ya. Oke. Kita lihat bagaimana mendapatkannya. Saya sudah punya titik yang dilalui garis yang akan dibuat. Betul ya, persamaan garis ya. Bentar, lihat lagi. Nah, persamaan garis. Titik yang dilalui udah ada. Tinggal menentukan vektor arahnya. Gimana? Garis yang mau dibentuk, tegak lurus keduanya. Supaya memudahkan, kita gambarnya ini berpotongan aja ya, gitu ya. Ini garis P. Nah, bikin persamaan garis yang tegak lurus kedua-duanya. Jangan ini lagi warna lain. Persamaan garis yang tegak lurus kedua-duanya. Ini persamaan garis Q gitu. Ditanya. Berarti perlu vektor arah dari garis Q ya. Gimana mendapatkan vektor arah dari garis Q ini? Halo. Indira lagi. Udah bisa sekarang Indira kayaknya. Cari yang searah aja nggak sih, Pak? Nggak ya? Gimana nyarinya? Yang diketahui hanya garis P dan L. Mau nyari vektor arah untuk garis yang pink. Tegak lurus keduanya. Ini kalau udah tegak lurus, gimana mengoperasikan vektor? Dari mana datangnya tuh? Nah, ini garis pertama dulu. Garis pertama, vektor arahnya mana? Vektor arahnya saya sebut vektor A. Berapa? Tadi udah. Tinggal ambil koefisien T-nya kan? Itu vektor arahnya. 1, 1, min 2. Yang kedua, garis yang kedua. Vektor arahnya mana? Vektor arahnya 1, 1. Ini ya, dari sini saya yang ada T-nya. Kok sama? 1, 1, min 2. Nah, ini soal salah. Vektor arahnya sama. Ya, vektor arahnya sama ya? Iya, vektor arahnya sama ini. Salah ini soal. Ini garis yang vektor arahnya sama, berarti sejajar garisnya. Garisnya sejajar, maka yang tegak lurus dia akan ada banyak sekali. Bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, macam-macam. Ini harusnya beda nih. Ini ganti aja lah, misalkan tambah 4T gitu ya. Jadi yang ini 4. Nah, itu vektor arah garis pertama dan kedua diketahui. Vektor arah garis yang mau dibikin tegak lurus keduanya. Jadi vektor arahnya tinggal untuk garis Q, vektor arahnya adalah A cross B. Hitung ya, hasil cross produknya. Udah, ini garis Q melalui ini dan vektor arahnya ini. Persamaannya bikin sendiri. Lihat caranya di slide kuliah. Standar, udah ada titik, ada vektor arah, standar bikin persamaannya. Oke, begitu ya. Jadi ini saya ganti sedikit supaya
vektor arahnya beda, jangan sama. Nah, ini saya crop dulu. Kasih tahu ke pembuat soal. Saya WA dulu sebentar ke pembuat soal. Saya ulangi ya. Tentukan persamaan parameter garis singgung. Ingat kalau persamaan garis harus dapetin titik dan vektor arahnya. Dari kurva di ruang, persamaan garis singgung terhadap kurva, yang persamaan parameternya seperti ini, di titik ini. Berarti titiknya kita udah tahu, tinggal menentukan vektor arahnya gimana? Evelyn, bagaimana Evelyn? Evelyn kemana nih? Evelyn. Iya, Pak. Gimana mendapatkan vektor arah garis? Vektor arah garis adalah apa? Pada belum belajar. Apa? Tebak. Apa gara-gara hari ini hari tidur sedunia? Hari ini tuh hari tidur sedunia loh. Jadi pada tidur gitu. Ingat, kalau saya punya Bukan tidur, Pak. apa? Bukan tidur tapi emang bingung, Pak. Oh, bingung. Kirain karena hari tidur sedunia, karena memang hari tidur sedunia ini hari ini. Gini, udah dibahas di ini. Kalau saya punya sebuah partikel bergerak, ini di titik T tertentu, maka kalau ini yang saya gambar ini posisinya setiap saat, mau di bidang atau di ruang sama aja, maka kecepatannya gimana arah kecepatannya? Kecepatannya tuh sesuai dengan arah garis singgungnya. Jadi garis singgung itu sesuai arah kecepatan. Nah ini, lihat. Kurva di ruang dengan persamaan parameter ini posisinya. Posisinya ini. Maka vektor singgungnya di setiap titik T adalah F aksen T. Itu vektor singgungnya. Vektor singgung ini merupakan vektor arah dari si garis, kan? Kan mau bikin persamaan garis singgung. Jadi tinggal ini. Sama dengan, saya hitung berapa itu? 4T. Ini tergantung T-nya positif atau negatif. Kalau positif bisa dibuka langsung, turunannya 4. Kalau T-nya negatif, min 4 gitu ya. Ini 4 atau min 4. Nanti harus dievaluasi sama kalian sendiri. Kemudian ini 3T kuadrat. Nah, kita lihat. Pada saat ini, berarti T-nya berapa nih? Kita lihat yang ini aja 4T, ini jadi 8. Berarti T-nya 2 atau min 2. Kalau T-nya 2, loh kok nggak cocok sih? Di titik ini nggak dilalui kan ya? Kalau 8 ini T-nya 2. Atau min 2. Kalau min 2, oh ya benar T-nya min 2 di sini. Salah deh. T-nya, kalau T-nya 2, ini menjadi 2 kali 2, 4, 8. Oh ya T-nya 2 betul ya? T-nya 2 ini jadi 7, T-nya 2 ini 8, T-nya 2 jadi, salah deh, T-nya min 2 ya? T-nya min 2, ini jadi 8, min 2 ini juga jadi 7, ini min 2 jadi min 8. Ini berarti titik P itu saat T-nya sama dengan min 2. Kalau T-nya min 2, hati-hati, T-nya negatif, ini kan kalau T-nya negatif dibuka, jadi min 4T, turunannya min 4.
Ingat, T-nya sama dengan min 2. Jadi 4T dibuka jadi min 4T. Diturunkan jadi min 4. Oke. Vektor arah garis, ini salah, ini F aksen dulu. Vektor arah garis adalah F aksen di titik min 2. Kita hitung di min 2. Min 8, masukkan keturunannya ini, min 4. 2 kali 2, 4, 12. Nah, vektor arah garisnya udah punya. Ini saya sebut vektor K gitu ya. Vektor K udah punya. Titik ada. Bikinlah persamaan garisnya. Gimana caranya? Review sedikit. Pilih titik sembarang di sini Q, X, Y, Z pada garis. Maka PQ sama dengan kelipatan dari vektor K. K-nya udah tahu, PQ-nya, Q-nya sebut X, Y, Z. Ini nanti X min X0, Y min Y0, Z min Z0 yang PQ-nya. Sama dengan T kali vektor K. K-nya udah ada tadi. Dapat persamaan parameter garisnya. Oke. Begitu. Bisa dipahami? Harus bisa. Saya hutang satu soal. Kalau saya bahas sekarang nggak keburu ya ini. Ini pendek, susah. Banyak tahapan berpikirnya. Oke. Hari ini sampai situ dulu. Nanti utangnya saya bayar ya. Jadi tolong saya jangan ditanya dulu saat ini. Mepet waktunya.